Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya mau update lagi informasi ya tentang dunia usaha percetakan, tapi dalam kategori mesin ya, mesin untuk percetakan. Jadi ada pertanyaan yang dari video saya sebelumnya itu tentang toner. Jadi toner yang saya gunakan, jadi printer HP itu kalau kita gunakan yang original itu harganya sangat-sangat mahal ya, apalagi kalau kita untuk usaha-usaha kecil menengah begini ya agak begitu terasa di kos usahanya. Jadi dengan kos yang besar tentu itu tidak ini ya, istilahnya tidak begitu masuk dengan harga jual kepada konsumen, karena harga kosnya yang sudah tinggi. Tentu juga kita tidak mungkin juga memberi harga yang relatif di bawah harga dari biaya kos, minimal harga kos lah. Nah, jadi kalau kita menggunakan toner yang bersifat refill itu jauh lebih murah. Jadi untuk informasi, saya biasanya itu gunakan refill ini. Jadi ini saya belinya di Indocart, itu dia toner Mitsubishi ya, toner Mitsubishi universal. Jadi ini untuk beberapa printer HP. Jadi biasanya dipakai untuk printer CP, terus seri M. Nah, jadi khususnya untuk laserjet ya. Jadi untuk tinta Mitsubishi ini ya bisa dibilang hasilnya sangat-sangat mengkilat. Apalagi di kertas HVS itu mengkilat sekali. Terus kalau di kertas art paper juga masih bisa dibilang mengkilat sih. Jadi kalau sama hasil dari Xerox itu tidak begitu berbeda jauh. Kalau kita mungkin sesama percetakan yang sudah pernah melihat hasil Xerox, terus kita sandingkan, itu hasilnya mungkin kita bisa lihat perbandingannya 11-12 lah. Tapi kalau untuk orang awam itu sangat-sangat sulit, karena mereka tidak tahu. Yang mereka tahu itu ya warnanya lebih tajam gitu aja, warna lebih tajam, lebih hidup. Ciri khas dari printer laserjet atau printer toner. Jadi itu bedanya. Cuman saya kedepannya akan menggunakan toner jenis ini, jadi ultra color. Jadi ini jauh lebih murah ya. Kalau Mitsubishi itu dia per 135 gram kalau tidak salah. 135 gram itu harganya sekitar 100 ribuan. Jadi sebenarnya masih ini sih, masih masuk kalau kita jual, apalagi kalau saya di daerah-daerah itu per lembar F4 saya bisa jual untuk warna Rp4.000. Tapi kalau untuk kertas-kertas khusus bisa sampai Rp8.000 per lembar. Nah, tapi saya mau mencoba yang toner ini. Kalau toner ini kan jauh lebih murah lagi ya, itu per 500 gramnya sekitar 295.000. Jadi kalau yang ini 100 ribuan, dia 135 gram ya. Jadi mau coba yang ini. Nah, kalau untuk yang toner Mitsubishi itu kemasannya seperti ini ya. Jadi ini yang kemasan 100 gram. Nah, kalau yang ultra color itu seperti ini kemasan 500 gram. Jadi ini saya beli di Indocart. Jadi kalian kalau mau lihat-lihat atau ngecek tinta, langsung aja ke Indocart. Ada di Shopee dan di Tokopedia, jadi nggak perlu minta link-linknya di saya. Jadi langsung aja ngecek. Jadi untuk beberapa seri printer laserjet, khususnya untuk HP itu bisa.
digunakan untuk toner universal. Terus mungkin ada kalian yang bertanya-tanya, loh, bukannya hasil laser jet itu mendingan langsung ke Xerox saja lebih bagus? Nggak ada salahnya sih kalau mau langsung ke Xerox, apalagi kalau saya perhatikan di sosial media itu kan banyak-banyak komentar, apalagi di grup-grup percetakan ya, itu kan banyak sales-sales Xerox ya yang menjual mesin. Cuman yang perlu kita garis bawahi, Xerox itu dia menggunakan developing, jadi serbuk developer. Beda dengan HP. Kalau HP itu mekanismenya itu sama seperti printer Canon ya. Jadi tanpa serbuk developer. Jadi dari saya menjelaskan secara teknisnya laser jet ya. Jadi perbedaan antara laser jet HP sama Xerox itu letaknya ada di serbuk developer. Jadi kemungkinan serbuk developer ini yang membuat dari hasil cetak printer laser jet Xerox itu mungkin mengkilap. Jadi kemungkinan besar salah satu keunggulannya serbuk developer ya. Itu kemungkinan, atau mungkin serbuk tinta atau serbuk tonernya Xerox itu mungkin mengandung wax, jadi membuat hasil dari cetakannya itu mengkilat, mau di kertas HVS ataupun di kertas art paper atau kertas linen dan segala jenis kertas yang bisa untuk printer laser jet itu rata-rata kalau Xerox memang mengkilat. Nah, sedangkan kalau HP itu dia cenderung nggak terlalu mengkilat, apalagi di kertas art paper ya, itu ya nggak semengkilat Xerox lah. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita punya budget lebih, bisa lah kita langsung pakai Xerox yang istilahnya orderan kita sudah banyak nih, terus orang lebih mengejar kualitas. Nah, di samping itu juga kita punya cost produksi kan tinggi, tapi kan meskipun cost produksi tinggi, tapi penghasilan kita kan berlipat-lipat karena sebanyaknya orderan. Jadi kalau langsung ke Xerox bisa, tapi kalau macam kita merintis, kita langsung ke Xerox ya gimana ya, babak belur lah. Apalagi kalau kita masih belum mengetahui tentang mekanismenya printer laser, maka itu jauh-jauh lebih beresiko. Apalagi sistemnya kita membeli printer ini kan membeli, habis itu kita maintenance mandiri. Jadi di situ yang agak-agak bisa dibilang 50-50 ya, agak berbahaya. Kalau orang yang sudah paham, terus sudah mengerti mekanismenya printer toner atau printer laser, itu aman. Jadi dia bisa maintenance sendiri, servis sendiri, apa-apa bisa diganti sendiri. Nah, kalau yang orang awam tentu itu akan sangat merepotkan. Jadi sangat-sangat bisa dibilang nanti bakal biaya maintenance-nya itu membengkak karena harus membayar teknisi. Itu pun kalau ada teknisi ya, apalagi kalau di daerah-daerah terpencil, itu bisa dibilang orang-orang yang berkompeten di bidang teknisi mesin laser itu kan sangat-sangat kurang. Jadi di situ juga salah satu pertimbangannya. Nah, jadi kalau macam kita mau laser ya dengan dana minim, kita mau belajar ya langsung aja ke HP, kita aja ke merek HP. Sekaligus kita juga memahami tentang printer laser. Nah, nanti kalau sudah ada pengalaman yang banyak, baru naik ke Xerox. Tapi itu juga tergantung dari kondisi di daerah masing-masing. Misalkan kalau Xerox kan dealer resminya kan Astra Grafia. Jadi kalau macam di situ orderannya rame, terus di situ juga ada salesnya Astra, terus ada teknisinya Astra, ya silahkan. Tapi kalau di situ teknisi Astra belum ada, terus di situ yang ada cuman teknisi bukan abal-abal, maksudnya teknisi yang freelance, dalam arti freelance. Jadi betul ya, paling contohnya saya beli nanti cuma 1 bulan saja dia aktif.
ditanya-tanya itu masih mau respon, tapi setelah 1 bulan lewat sudah saya WA sudah nggak dibalas, terus telepon juga nggak ada respon sama sekali. Jadi ya itu salah satu resiko kalau kita membeli printer, apalagi printer rekondisi ya, rekondisi. Jadi kita beli itu di sistemnya lepas, maintenance mandiri. Mungkin itu salah satu pertimbangan tentang printer laser ya kalau kalian mau menggunakan. Dan kalau kalian bingung tentang toner yang mau digunakan ya tadi tentang toner Mitsubishi sama Ultra Color. Cuman kalau Ultra Color ini saya kebetulan waktu itu beli, setahu saya itu printernya masih bawaan toner Ultra Color, jadi ya hasilnya juga lumayan bagus lah. Kalau untuk cost jauh lebih murah. Jika kalian punya pertanyaan tentang printer laser jet HP ya, terutama seri M551, silakan kalian tanya aja di kolom komentar. Jika saya punya pengalaman lebih saya akan bagi ya. Kalau macam dimana pertanyaan nanti kalian kurang begitu saya pahami ya saya akan pelajari lagi. Oke, mungkin itu aja video yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.